Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya bersama Bu Nita akan membuat video tutorial bagaimana mengaktifkan e-learning versi 2 dari Universitas Syahkuala. Baik, saya akan melakukan share screen terlebih dahulu terhadap topik e-learning kita. Caranya seperti biasa. Bapak Ibu silahkan masuk dalam tautan web aksesnya e-learning v2.unsia.ac.id. Jadi masing-masing Bapak Ibu yang telah memiliki akun berdasarkan akun Simpek-nya atau STPKD-nya itu adalah akun yang sama. Jadi istilahnya itu adalah single login. Itu tugas pertama, Bapak Ibu silahkan membuka kode akses di e-learning v2.unsia.ac.id. Kemudian isikan username-nya, NIP-nya, dan kode password-nya. Maka ketika kita akses, tampilannya adalah sebagai berikut. Oke, jadi Bapak Ibu akan punya tampilan seperti ini. Nah, dalam hal Bapak Ibu belum terdaftar atau belum memasukkan informasi, maka cara pertamanya adalah Bapak Ibu mengklik kode segitiga ini sehingga memunculkan tampilan profile. Jadi di tampilan profile Bapak Ibu bisa melihat profilnya, edit profile. Jadi edit profile Bapak Ibu seperti biasa memasukkan username-nya berdasarkan akunnya masing-masing yang sudah ada. Sangat disarankan kepada kita untuk menggunakan email address yang ada domain unsianya, baik yang @unsia.ac.id atau @feb.unsia.ac.id. Seperti biasa, Bapak Ibu juga bisa mengisi deskripsi diri. Kalau susah atau tidak ada waktu, Bapak Ibu tinggal masuk ke portalnya FSD Unsia. Bapak Ibu boleh mengcopy biodata yang ada di sana untuk mendeskripsikan diri sendiri, kemudian bisa mengcopy pastekan ke tampilan deskripsi ini. Kemudian Bapak Ibu bisa juga menginsert picture. Nah, seperti tampilan ini, insert picture, tapi yang satu yang diingat, sediakan file picture-nya, pastikan bahwa size-nya itu tidak lebih dari yang kita inginkan. Dan ternyata kalau untuk yang dosen Syahkuala, dia size-nya unlimited. Nah, tapi kalau untuk mahasiswa, size-nya itu maksimal 500 MB. Ya. Jadi ini adalah tampilan yang kita sebut sebagai profile. Jadi kalau ini sudah selesai, update profile, maka di tampilan sudut kanan atas itu akan muncul nama Bapak Ibu sekalian dan fotonya. Nah, selanjutnya untuk mengetahui apakah kita terdaftar dalam mata kuliah yang diampu atau dibuatkan di semester ini, di semester gasal 2021-2022, informasi yang kita dapatkan, ICT sudah mengupload semua data-data mata kuliah yang kita ampu. Caranya bagaimana? Seperti biasa, dalam tampilan ini ada tampilan namanya dashboard. Maka ketika klik dashboard, maka kita akan mengetahui course overview. Jadi kalau dulu di e-learning yang lama namanya my course, tapi sekarang namanya course overview. Ini adalah mata kuliah yang kita ampu selama semester ini, disebutkan semester ganjil 2021-2022. Khusus untuk saya, Fasdisam, saya mengajar akuntansi biaya di kelas 31, akuntansi tes mikro ada 3 kelas, walaupun ada yang ditutup juga kelasnya, tapi belum diupdate kembali oleh akademik. Kemudian ada akuntansi keperilakuan di S2 untuk kelas K, akuntansi keperilakuan di kelas kerjasama, ini di S2 saya mengajar. Kemudian akuntansi manajemen di kelas lain di program S2 manajemen, dan akuntansi manajemen lanjutan di kelas M ini di S2 akuntansi. Ya. Jadi saya karena saya bertindak sebagai koordinator prodi, maka saya mengambil alih isian untuk dosen sebagai pengampu tesis ya untuk semua mata kuliah, untuk semua tesis yang diajukan oleh mahasiswa di program akuntansi. Jadi kalau dilihat dari sisi ini maka kita akan tahu. Nah, ternyata lanjutannya adalah bagaimana kita melihat isinya. Jadi isinya kan mungkin sama. Jadi kita tinggal klik. Kalau kita mengajar akuntansi biaya misalnya, klik akuntansi biaya. Nah, oh ini sudah saya isi, saya akan ambil contoh yang belum saya isi lah, biar jadi contoh buat kawan-kawan lain. Nah,
Ketika ini masuk pertama, maka tampilan ini kosong. Jadi sama seperti Bu Nita sampaikan, nanti Bu Nita setelah saya mintakan untuk membagi pengalamannya setelah mengikuti ini. Nah, cara pertamanya sangat sederhana. Cara pertama, untuk bisa mengedit, maka editingnya itu harus on. Maka tugas pertama kita untuk bisa mengisi, pastikan editingnya dalam posisi on. Maka ini kalau hijau dia masih belum on, maka kita klik ini. Maka ketika kita klik, maka posisinya sudah ada proses edit. Nah, tampilannya akan seperti ini, disebut sebagai navigasi. Jadi cara kita menginput itu sama. Nah, cara pertamanya adalah, nah kalau dulu dia otomatis sistem yang membuat mata kuliah kita. Kalau yang sekarang, kita diberikan kebebasan untuk mengisi mata kuliah kita. Cara pertamanya adalah kita mengedit. Edit section, maka pertama yang kita isi adalah, kalau ini custom masih general, kita isi. Nah, mata kuliah saya ini judulnya adalah akuntansi EMKM. Saya ada di kelas 1. Nah, saya seperti itu ya. Jadi, seperti biasa, kita memberikan deskripsi terhadap mata kuliah itu, Dear mahasiswa, selamat datang di kelas akuntansi EMKM yang saya asuh, yang saya ampu bersama, kalau kelas ini kayaknya Ibu Rupa. Ini tinggal kita sebutkan, kita isi deskripsinya sesuai dengan keinginan kita. Oke. Selanjutnya kita sampaikan, akan disampaikan apa ya, capaian pembelajaran misalnya, capaian pembelajaran jurusan SIPL ya. Ini akan kita lihat bla bla bla. Di sini ada sikap, ada pengetahuan umum, ada keterampilan khusus, dan ada keterampilan. Nanti disebutkan, nanti ada dosen pengampu mata kuliah. Ya, seperti biasa, itu tekniknya Bapak Ibu yang sudah menggunakan e-learning yang lama, sama seperti sebelumnya. Bapak input fotonya, jangan lupa cari. Kalau tidak ada, berarti kita lakukan browse repository. Kita ambil upload file. Kalau saya daripada susah, saya ambil yang recent file saja. Ini ada foto Bu Nita juga, ada foto saya. Nah, karena Bu Nita sudah foto saya dengan baik, saya ngambil foto yang diberikan oleh Bu Nita. Oke, nah sudah tampil itu saya, kemudian save image, maka tampillah tampilan itu. Oh, ini harus kita kecilkan. Jangan lupa ukurannya paling sederhana 250 dikali 350. Jangan besar-besar kali ya. Oke, save image. Kemudian kita bilang oke. Nah, sudah tampil foto kita di sana. Pengampu mata kuliah. Oh, sorry, belum. Kita ulangi. Ada yang keliru kayaknya. Terus fotonya sudah ada, kita select, kita override, kita ukur 250 kali 350 pixel. Oke. Kita sebutkan save image, kemudian tadi kita boleh describe nih, Dr. Fazli Syam PZ, SE, MSI, KSI. Kemudian kita save image-nya. Sudah muncul. Nanti tinggal kita save sama seperti biasa. Maka tampilan sekarang sudah ada akuntansi MKM kelas 1. Nah, lanjutannya adalah, oh kita lupa ingin melakukan activity. Ya sama seperti sebelumnya. Activity misalnya kita ingin menambah apa. Jadi ini fiturnya akan lebih bagus. Jadi kalau kita ingin menambah file misalnya kita mau bagi apa? RPS, MK,
akuntansi EMKN. Jadi kita bilang dia mahasiswa dari put bla 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 FPS, silakan Anda belajar. Seperti biasa juga tinggal kita cari datanya. Kalau nggak ada di sini berarti oh ada nih FPS MKN. Oke, select file, udah masuk, kita bilang oke. Nah, tampil dia di situ, sudah ada FPS. Jadi kalau ini edit misalnya kata-kata tadi tidak muncul, jangan lupa kita bisa edit, kita minta di display kata-katanya, maka klik display, kita masukkan lagi ke sini. Nah, muncul kan? Nah, sekarang bagaimana dengan topik? Oh, ternyata topik kita bisa add sendiri. Topiknya itu sekarang ini kita buat berapa? 16 lah sesuai dengan RPS yang kita miliki. Ya, tinggal kita add topik, maka muncullah topiknya 1 sampai dengan 16. Yang lainnya ya seperti biasa kita bisa edit ini topik. Sorry, ini kok tempat topik pertama kita bisa edit. Kita ingin edit topiknya, kita ingin sebutkannya, nggak usah apa kita custom, kita bilang ini pendahuluan, kita cerita FPS, kita cerita kontrak kuliah sesuai dengan tampilan kita yang ada di FPS kita. Jadi ini kita buat kata pengantarnya, adik-adik mahasiswa, kita ganti adik-adik mahasiswa, dan kita sebutkan bla bla bla, selamat belajar. Seperti biasa, mulai kita change, maka tampillah di sini di topik pertama pendahuluan FPS. Nah, yang lainnya sama. Kalau kita mau add activity, kalau kita mau tambah video segala macam itu sama semuanya. Begitu juga kalau kita mau masukkan kuis semuanya sama. Jadi ini adalah tutorial pertama kita berkaitan dengan e-learning versi 2.unsia.ac.id. Saya akan stop stream ini. Kita mintakan Ibu Nita untuk mengulang apa yang saya sebutkan. Semoga ini menjadi rekaman. Kepada Ibu Nita, silakan Bu dilanjutkan. Baik Pak, saya mungkin tolong diakses bisa share screen. Ya silakan. Oh iya, di sini nggak bisa ya? Saya jadikan. Karena harus host Pak. Oh ya, baik. Saya kalau gitu Bu Nita saya jadikan langsung jadi host karena ini versi gratisnya. Jadi Bu silakan jadi host. Silakan. Baik, Pak. Tadi saya sudah sempat coba ya. Mungkin tadi ada sebagian yang memang saya nggak tahu editnya itu di mana. Jadi apa dari awal Pak? Kalau dari edit profile saya sudah tahu. Mudah-mudahan teman-teman tahu. Jadi ini video ini mau kita share nanti ke Jupsa. Pertama, walaupun ini sudah tampil, saya akan ulang kembali. Pertama, jikalau ini baru pertama sekali untuk kita isi, maka tampilannya biasanya ini foto tidak ada, hanya nama saja. Jadi anggap saja foto belum ada, kita klik profile dari tanda segitiga ini. Kemudian ada user detail di sini, edit, profile. Bu Nita wajahnya nggak nampak ya? Nggak mau ditampilkan nanti dalam videonya? Nggak pakai jilbab ya? Tadi sudah selesai Zoom, Pak. Oke. Nggak apa-apa, Pak. Yang penting informasinya, Pak. Oke, sip. Ya, jadi ini first name terserah, karena ini sudah terisi biasanya. Tadi sudah terisi, saya tidak merubah apapun. Sudah terisi first name dan surname-nya, Nita Erika Aryani. Sedangkan email address-nya juga sudah otomatis. Jadi ini tadi sebelumnya tidak ada saya lakukan revisi. Nah, yang saya lakukan revisi hanya foto. Nah, sehingga tadi persis seperti yang disampaikan oleh Pak Fazli, nanti di sini kan belum ada nih current picture. Maka kita klik di sini. Choose file. Anggap saja tidak ada recent file sebelumnya, jadi klik upload file, terus choose file. Kemudian pilih di mana foto Bapak Ibu simpan di komputer.
Nah, kebetulan tadi saya sudah di sini simpannya. Saya ambil yang ini aja, foto saya. Lalu saya upload sesuai dengan foto yang ingin saya tampilkan. Nah, jikalau tadi seperti yang Pak Fazli sampaikan, bahwa description ini sebaiknya diisi. Nah, tadi sempat disarankan untuk langsung ke FSD ya, portal FSD, anggap aja seperti itu. Yang saya punya ya, Nita Erika Aryani. Biasanya dia langsung muncul kalau kita googling. Nah, saya copy aja yang ada di sini. Saya copy. Duh, maaf nih karena pakai Apple agak cara ngopinya harus berbeda dengan yang biasa. Ya udah, ya insya Allah teman-teman sudah tahu. Mungkin, Saya nggak pakai yang satu lagi yang biasa. Jadi pokoknya di copy paste langsung dimasuk lagi ke tempat yang tadi. Nah, tadi ya. Course pengantar akuntansi. Itu e-learning edit profile. Oke. Jangan ada lagi. Sebentar, Pak. Oke. Ini karena bentar. Harus ditampilkan dulu. Oke. Oke, anggap saja sudah. Ini Nita Erika Aryani, mungkin description-nya. Setelah itu, jikalau kita nggak perlu lagi update profile, saya rasa udah cukup ya. Nanti mungkin kalau ada waktu, mungkin lebih detail lagi di profile, kita update. Nah, karena tadi tidak terlalu banyak deskripsinya, sehingga cuma Nita Erika Aryani, biar cepat. Nah, ini sudah selesai. Sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke dashboard ya, Pak Fazli ya. Ya. Seingat saya. Ke dashboard. Akan tampil course overview yang dulunya itu istilahnya my course. Jadi anggap saja saya ingin mengisi yang akuntansi biaya yang barusan saya kuliah ya, jam 8. Maka kita klik sekali. Nah, ini turn editing on ini harus diklik dulu supaya kita bisa mengedit sesuai keinginan kita. Nah, karena ini yang versi 2 itu nggak bisa custom ya Pak Fazli ya. Jadi kita harus yang mengisi sendiri gitu ya. Berarti di bagian edit ini, edit section. Nah, kita custom sesuai dengan yang biasanya di yang versi awal ya, versi awal itu, ini biasanya kita akan tulis nama mata kuliah kita kembali, akuntansi biaya. Nah, deskripsinya, kalau saya biasanya hanya mendeskripsikan mata kuliah, terus siapa yang mengampu mata kuliah ini, biar cepat langsung saja dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya. 1 Nita Erika Aryani. Yang kedua, yang tim satu lagi Ibu Maya. Mungkin karena biar cepat saya nggak tulis sama gelar, Febrianti Lautannya. Nah, biasanya kita bisa meletakkan juga foto, tampilan foto, selain sebelumnya deskripsi mata kuliah. Mungkin di atas ini, deskripsi dulu mata kuliah, atau dosen pengampu dulu, tergantung keinginan dari Bapak Ibu dosen. Kalau mau gampangnya, kalau Pak Fazli sangat kreatif ya, banyak deskripsinya. Jadi kalau Bapak Ibu mau sekreatif Pak Fazli bisa
Tapi ini biar cepat langsung aja. Ini foto. Kemudian anggap aja belum ada recent file, boleh Bapak Ibu langsung ke folder di mana Bapak Ibu meletakkan foto terbaik Bapak Ibu. Anggap saja saya masih pakai foto yang tadi. Oke. Saya upload. Nah, tadi disampaikan Pak Fazli itu sebaiknya ukuran pikselnya 250, sini 350 kalau nggak salah saya. Ya. Oke, kemudian ini nama, mungkin mau meletakkan nama kita di bawah fotonya, Kak Aryani. Oke, mudah-mudahan nih langsung bisa kita save. Oke. Ya. Langsung kelihatan foto saya. Ya, mungkin selanjutnya nanti di insert foto Bu Maya. Dan proses selanjutnya itu sama. Nah, untuk topik selanjutnya, maka kita add topik dengan 16 kali kuliah ya, Pak ya? Ya, sesuai dengan KRPS kita ya. Kita. Nah, ini yang penting di sini supaya kita kayak udah kita setting 16 sesi gitu. Jangan lupa kita meletakkan number of section ini sesuai dengan sesi kuliah kita 1 semester. Kita add topik ini. Oke. Nah, kalau seperti ini, kalau tadi saya kesulitannya karena saya melihat blank seperti kata Pak Fazli ya, kok semua blank gitu ya. Makanya ternyata kita bisa custom. Berarti kita yang sendiri yang setting. Nah, seperti ini juga sama. Kalau yang otomatis, seperti yang lalu juga yang kelihatan topik 1, topik 2. Nah, kadang saya menggantinya bisa saya custom. Edit topik ya. Edit topik. Nah, seperti biasa. Ya, ini kalau kita mau, terserah kita mau kita tulis istilahnya sesi, boleh juga. Atau kalau mau istilahnya pakai bahasa Indonesia, boleh juga topik 1. Mungkin pertama topik 1 ada yang sering dosen suka tulis introduction misalnya. Introduction. Oke. Nah, di sini mahasiswa diharapkan apa di introduction ini? Bisa juga diharapkan memahami RPS, kontrak, ya kan? Kontrak perkuliahan dan sebagainya. Tinggal kita save, kita lihat bagaimana hasil tampilannya. Nah, ternyata di hasil tampilannya kelihatan di sini. Terus kalau memang ada PowerPoint yang mau kita bagikan, tinggal kita cari source-nya. Nah, ini saya tadi mau tanya sama Pak Fazli. Anggap saja saya ingin letakkan RPS, Pak. Berarti search di sini ya, Pak? Search-nya di file. Pilih klik file. Oh, ini ya. Oke, berarti tampilannya bentuknya agak melebar ke samping ya, Pak? Ya, sama seperti sebelumnya juga. Tinggal kita bawah ya, karena tampilannya tidak familiar, jadi susah lihatnya. Oke, jadi kan tetap ada sesuai dengan huruf abjad ya. Jadi yang pertama itu assignment, attendance, sampai yang paling akhir itu adalah wiki. Jadi kalau kita jadi ikuti abjad gitu sebenarnya. Oke, kita Baik, cek Bu aja. Nita, sesuai dengan yang telah kita diskusikan, saya pikir insya Allah teman-teman akan bisa melanjutkan ini. Sudah azan zuhur, ini ya sebentarnya akan kita tutup. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat untuk kita share. Sukses buat Bu Nita, buat kita semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ini bermanfaat.